Enggak Baik Bapak, dimulai. Nggih. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu WD3 yang saya hormati, Prof. Eva dan Bapak Ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang hadir di ruang Zoom ini dalam kegiatan sosialisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada kegiatan hari ini nanti kita akan eh, memberikan informasi terkait kebijakan, skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuka dan dibiayai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan nanti akan ada penjelasan seputar kebijakan dan juga penjelasan teknis terkait dengan pendaftaran, timeline, dan ya beberapa hal seperti luaran juga. Mungkin tidak berlama-lama, langsung saja Bu WD3 bisa memberikan pengantar tentang kebijakan eh, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FISIP tahun 2020. Monggo Bu. Terima kasih. Tolong saya dijadikan co-host Pak Ganda biar bisa membantu teman-teman untuk mencermati bersama. Terima kasih Pak Ganda, Bapak Ibu, Prof. Eva, Prof. Uji, Hardati, dan teman-teman sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita bersama Bapak Ibu dan matur nuwun Bapak Ibu, kita sudah bersama ini menyempil waktu Bapak Ibu, jadi waktu kita gunakan dengan maksimal karena jam 12 nggih, tidak jam 1, karena kalau jam 1 nanti kita akan berhadapan dengan jadwal kuliah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita, warga FISIP UNES, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Selamat Amin. datang Pak Harso. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya matur kepada Bapak Ibu, SK untuk gugus di FISIP memang belum diterbitkan Bapak Ibu, tetapi kita harus mulai bekerja, sehingga saya perkenalkan pada siang hari ini di FISIP ini alhamdulillah sudah berkenan untuk menjadi komandan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ibu kita tercinta ini, Prof. Eva Banuwati, terima kasih sudah berkenan untuk nanti mengatur laju penelitian dan pengabdian pada masyarakat di FISIP. Prof. Eva ini nanti akan dibantu oleh Pak Ganda Febri Kurniawan, Bapak Ibu, sehingga kepada beliau berdua dibantu oleh Pak Basuki secara administratif. Nanti kita berharap penelitian, pengabdian kepada masyarakat di FISIP akan menjadi lebih baik, akan menjadi maksimal dalam capaian-capaiannya. Bapak Ibu izin menyampaikan paradigma yang kita bangun untuk ke depan berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FISIP terutama ini kita laksanakan ke depan berdasarkan pada capaian luaran ya Bapak Ibu. Jadi saya izin untuk menyampaikan ini gambaran luaran penelitian sampai dengan update hari ini Bapak Ibu, bulan 2 tanggal 6 2024 untuk penelitian 2023. Ini data yang diambil oleh Pak Ganda dari sistem, rupanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi masih banyak capaian yang belum terpenuhi. Nah, misalnya penelitian yang kemarin dilaksanakan, penelitian dosen pemula, penelitian dasar, ini masih jauh dari harapan capaian luaran. Kemudian penelitian kerjasama antar lembaga,
Ini juga masih dalam capaian 38,18%. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat yang terpenuhi ini masih 42,48%. Nah, sedangkan satu penelitian Ormawa ini belum terpenuhi. Nah, dari situ Bapak Ibu, dari capaian luaran 2023 yang masih berjalan dan kita masih menunggu sampai bulan Juli, ini menjadi dasar prioritas selain adanya renstra universitas dan renstra fakultas yang sudah ditetapkan untuk kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024. Nah, Bapak dan Ibu, gambaran tadi dari share screen capaian luaran kita, apalagi tahun 2022 yang kita bisa hitung dari 2023, memang forensik luaran penelitian FISIP ini cukup, menjadi bahan pemikiran kita bersama. Sehingga saya berharap nanti setelah di launching, kesempatan untuk meneliti kita bersama kebijakan fakultas dalam hal penelitian dan pengabdian ini didasarkan pada capaian luaran dan evaluasi luaran yang telah diperoleh oleh Bapak Ibu dosen. Oleh karenanya, Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang berbasis pada hasil luaran yang dijanjikan dan itu menjadi bagian dari renstra fakultas untuk dicapai, nanti kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan skema penelitian yang bisa di-apply oleh Bapak Ibu dan didanai oleh fakultas. Perlu kami matur, kami berusaha untuk menata tentu saja menjadi lebih baik, mulai dari nanti penerimaan proposal, kualitas proposal sesuai dengan standar minimal yang sudah dibakukan dalam buku panduan UNES. Kemudian juga penataan kami coba untuk terbuka melakukan seleksi secara administratif Bapak Ibu evaluator. Ya, sampai hari ini untuk rekrutmen evaluator penelitian dan pengabdian di FISIP masih terbuka untuk Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu berkenan untuk mendaftar. Harapannya ke depan kita akan lebih baik, lebih transparan, kemudian juga dalam menyusun timeline, kemudian capaian-capaian yang menjadi luaran penelitian. Insya Allah saya berharap kita bersama nanti diniati untuk menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kegiatan penelitian ini nanti akan disampaikan secara teknis oleh gugus penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu nanti hari Rabu akan dibuka sistem mulai pendaftaran sampai dengan tanggal 24 Februari. Kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 akan dilaksanakan secara masif penilaian proposal penelitian yang sudah diajukan dan hari berikutnya langsung diumumkan dengan pendanaan yang sudah kami rancang tetapkan berdasarkan luaran penelitian yang disetujui atau yang diajukan oleh para peneliti. Tentu saja luaran penelitian dan pengabdian ini nanti yang dasar dulu atau yang wajib dulu, baru kemudian tambahan. Sekali lagi saya terima kasih dan nanti setelah ini mohon kepada gugus penelitian dan pengabdian untuk menyampaikan hal secara teknis. Dan saya juga matur nuwun kepada para sesepuh, para teman-teman, Bapak Ibu yang senantiasa berkenan untuk memberi masukan, memberi arahan, memberi banyak hal, kritik dan saran agar penelitian dan pengabdian kita
di FISIP ini sudah bukan lagi sebagai sesuatu yang rutin, tetapi sudah berbasis pada luaran dan itu bisa menjadi capaian dari IKU yang sudah ditetapkan oleh universitas kepada fakultas. Demikian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Waktu selanjutnya kepada gugus penelitian dan pengabdian saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu WD3 untuk pengantarnya terkait kebijakan. Bu gugus penelitian Prof. Eva mau memberikan pengantar juga. Terima kasih Mas Ganda. Yang saya hormati Bu WD3, Bapak Ibu dosen FISIP yang saya banggakan. Izin matur bahwa saya ditugasi oleh fakultas sebagai Ketua Gugus Penelitian dan Pengabdian. Semata-mata saya terima ini pengabdian penelitian kita ngelink dengan apa ya kebijakan universitas dan nasional. Saya matur juga bahwa kegiatan penelitian, kegiatan rekrutmen proposal dan penilaian proposal penelitian dan pengabdian di tingkat universitas baru saja selesai dinilai tanggal 4 kemarin pukul 23.59 ditutup. Artinya penilaian ini sudah masuk dan sedang diolah oleh LP2M, akan segera diumumkan pemenangnya. Informasinya pada akhir Februari setidaknya pemenang itu sudah sampai pada tahap kontrak. Artinya tidak lama lagi penelitian pengabdian yang didanai dari UNES akan ada pemenangnya. Meskipun demikian, Bapak Ibu, tidak berarti kita menunggu pengumuman dari LP2M, kita tetap prepare menyiapkan penelitian pengabdian ini dengan basis luaran-luaran sesuai dengan keilmuan kita. Beberapa skema yang dibuka nanti akan dijelaskan oleh Pak Mas Ganda Febri. Bapak Ibu sekalian, barusan juga saya sudah mengikuti juga Bu WD3, Pak Trisno tadi di WA Group saya baca, Pak Abik juga telah mengikuti arahan pada launching panduan penelitian di RTPM tahun 2024. Ya, tentu saja meskipun itu baru di launching, kita prepare lah ya, siap-siap, semoga proposal kita jadi syukur-syukur didanai. Nah, bagi saya proposalnya jadi dulu. Masalah didanai itu kan kompetisi. Ikhtiar yang kita lakukan tentu saja tidak akan sia-sia. Meskipun tidak didanai ya tidak sia-sia, mengasah kita kekurangan kita di mana. Senyampang dengan hal itu, maka kalau penelitian dan pengabdian di FISIP ini akan dibuka 3 hari lagi ya Pak Ganda, Mas Ganda, sebenarnya sudah siap sistemnya, namun sosialisasi ini akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan ini bersifat informasi, ayo siap-siap. Tentu saja persoalan-persoalan yang menjadi krusial selain menulis proposal adalah rekrutmen tim peneliti. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar teman-teman di WA Group golek anggota kok angel banget toh kan gitu ya. Nah, inilah prepare kita karena sudah siap-siap, ketoknya aku beranggotakan siapa. Secara pribadi saya sudah menjapri ini contoh Pak Apik nggih, Pak Apik ya. Pak Apik saya akan mengajukan di RTPM, apakah Pak Apik bersedia menjadi tim saya seperti itu walaupun proposalnya belum selesai. Namun tema dan skema saya aturkan kepada teman-teman yang akan saya jadikan tim. Ini hanya curhat atau persiapan yang telah kita lakukan. Semoga kalau Pak Apik iya, semoga proposalnya jadi ya Pak Apik, syukur-syukur didanai. Artinya dengan
sosialisasi ini Bapak Ibu sudah tidak kesulitan mendapatkan tim peneliti. Harapannya seperti tahun lalu, luarannya ada bagus, mentes, dan mengajak mahasiswa. Karena mahasiswa yang kita ajak ini sekaligus memberikan pengalaman ke lapangan, bagaimana memanage gawe SPJ angel karuan, apalagi membuat luaran. Nah, tentu saja dengan persiapan ini akan akan menjadikan proposal kita tidak di masalah non teknis. Kalau teknis ya non teknis seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, skema yang akan dibuka nanti kan akan dijelaskan oleh Pak Ganda, tentu saja sudah dikonsultasikan dengan Bu WD3 dan Pak Dekan serta Bapak Ibu pimpinan yang ada di fakultas. Nah, terkait berapa jumlah dana per proposal, tentu saja saya tidak bisa matur detailnya, nanti bisa ditanyakan kepada Bu WD3. Intinya mari tugas dosen itu ya tridharma, ya mau tidak mau sithik apa akeh ya harus kita melakukan penelitian juga pengabdian. Nah, karena kita memang ditugaskan seperti itu. Untuk FISIP, skema yang dibuka hanya penelitian dan pengabdian untuk dosen. Jadi teknik tidak ada. Gitu ya, Bu WD3 nanti bisa menegaskan mengapa demikian. Namun tidak menutup kemungkinan nanti bisa apakah teknik boleh ikut dijadikan tim atau bagaimana? Apakah masih menggunakan alumni? Jumlah tim penelitinya berapa? Namun beberapa hal yang perlu ditegaskan adalah apabila saya mengikuti arahan dari LP2M, setidaknya kalau memungkinkan ya, ini bukan nanti tidak diskusi masalah keilmuan, namun Bapak Ibu bukannya tidak boleh loh mengajak anggota pada prodi atau jurusan yang lain gitu ya, karena sangat dimungkinkan. Jadi tidak karena saya orang home base saya ini di S2 IPS. Jadi kalau saya mengajak teman saya yang se-home base IPS, ya nggak bisa karena home base-nya dosennya hanya 6. 6 udah ngajak sendiri nanti akan kesusahan. Dengan demikian memungkinkan Bapak Ibu itu bertim dengan luar prodi, luar jurusan. Nah, kebijakan untuk dana fakultas ini nanti perlu kita diskusikan bersama, apakah boleh bertim dengan fakultas lain. Nah, itu yang perlu dilihat. Namun, yang jelas sebagai ketua tidak boleh dari luar fakultas, yang ketuanya adalah kita. Bapak Ibu, saya melihat penelitian-penelitian teman-teman yang kebetulan proposalnya saya nilai, saya kebetulan banyaknya dapat dari FBS dan FIP. Jadi yang dari FIS saya terus terang sedikit, namun yang banyak adalah dari fakultas lain. Nah, dari tema-tema dasar penelitian universitas, walaupun penelitian dasar, sangat memungkinkan untuk bertim dengan prodi lain, fakultas lain, gitu ya. Ini mohon maaf, saya hanya sharing bahwa meskipun penelitian dasar yang didanai oleh DPA universitas itu penelitian dasar pun ada yang bertim dengan prodi lain. Karena apa? Untuk membangun roadmap penelitian. Gitu ya. Kalau diagram alir bisa ketua yang men-setting, namun Bapak Ibu dengan roadmap itu akan dilihat timnya ini memang saya mengajak seseorang ini memang tema saya pernah diteliti oleh beliau, maka roadmap-nya bagus gitu ya. Nah, demikian saja teman-teman, Bapak Ibu, Bu WD3, pengantar dari saya. Sekali lagi, mari meneliti, mengabdi, karena itu tugas kita include kita harus melaksanakan tridharma. Mohon maaf atas
kesalahan atau pilihan kata yang tidak bagus, yang menyinggung hati Bapak Ibu, semata-mata itu karena keterbatasan saya sebagai manusia. Saya berharap mari bersama-sama meskipun secara usia kayaknya saya paling tua, ya saya sudah tidak muda lagi, namun semangat meneliti dan mengabdi saya tetap apa ya bergairah lah, bersemangat. Nah, mari Bapak Ibu menyemangati budaya akademis diantaranya melalui penelitian dan pengabdian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ketua Gugus Prof. Eva atas penjelasan terkait dengan skema dan beberapa hal yang penting ya terkait pembukaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pendanaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar dan mohon izin, saya akan menerangkan seputar ya, teknis apa saja yang diperlukan, persyaratan, dan kemudian gambaran sistem dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FISIP tahun 2024. Nah, ini skema yang akan kita buka Bapak Ibu. Ya, fakultas akan membuka 4 skema. Yang pertama penelitian dosen, kemudian penelitian kerjasama antar lembaga yang tidak dikompetisikan, kemudian penelitian mandiri, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini terkait dengan skema tahun ini kita mengacu dari pedoman atau panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang di-launching oleh LPPM UNES Bapak Ibu. Jadi kita mengikuti supaya sejalan dan sinergi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada penelitian mandiri Bapak Ibu, nanti juga akan saya jelaskan terkait teknisnya. Nah, ini timeline-nya Bapak Ibu. Jadi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai arahan dari Bu WD3 itu akan dibuka tanggal 7 besok sampai tanggal 24. Ya mungkin sekitar 2 minggu lebih ya. Lebih sedikit gitu, tapi atau hampir 3 minggu. Nah, insya Allah dalam waktu itu kami dari tim gugus sudah memperhitungkan kesiapan dan ketuntasan dalam penyusunan proposal. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran dan melengkapi, nanti akan dilakukan evaluasi proposal tanggal 1 sampai tanggal 3 oleh evaluator yang kemarin juga sudah kita buka, kita hire untuk mendaftar Bapak Ibu dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian tanggal 5 Maret, ini estimasi kami itu pengumuman pemenang atau penerima ya, itu akan diumumkan, disampaikan melalui website, melalui WhatsApp group dan sosial media yang dimiliki FISIP. Nah, pertama terkait dengan penelitian dosen Bapak Ibu, ini mungkin kalau Bapak Ibu membaca panduan mungkin agak detail, tapi ini saya sarikan dan saya ringkaskan berdasarkan inputan yang nanti diperlukan di sistem. Jadi ini yang secara ringkas apa saja yang nanti Bapak Ibu perlukan, khususnya syarat-syarat yang mungkin memang harus dipersiapkan seperti tadi disampaikan Prof. Eva terkait anggota. Okay. Nah, ini penelitian dosen Bapak Ibu. Untuk ketua penelitian dosen itu minimal asisten ahli. Okay. Nah, sementara Bapak Ibu itu masih PNS. Okay. Jadi di sistem itu saya cek, saya cross-check berkali-kali itu untuk yang P3K itu belum ada Bapak Ibu. Jadi P3K itu kan memang ketika masuk langsung asisten ahli. Tapi ketika saya cek di sistem itu belum kelihatan, belum nampak. Begitu juga untuk dosen tetap. Ya kalau dosen tetap mungkin bisa dicoba ya. Nanti kalau bisa mendaftar ya mungkin bisa karena di sini kan minimal asisten ahli PNS. Tetapi di sistem itu ada beberapa pilihan yang memang di situ juga menerangkan tentang dosen tetap.
PTNBH. Nah, kemudian ketua tim peneliti memiliki rekam jejak publikasi ilmiah yang relevan. Artinya ya punya publikasi, ya, punya artikel yang pernah diterbitkan. Kemudian peneliti beranggota maksimal 10 orang, satu ketua, 2 sampai 3 anggota dosen, 3 anggota mahasiswa, satu tendik dan satu alumni. Ini nanti bisa diinput melalui eksternal, ya. Jadi yang alumni itu bisa diinput melalui eksternal. Alumni ini bisa juga mitra Bapak Ibu. Jadi kalau misal penelitian kerjasama dengan MGMP, ya mungkin ketua MGMP-nya bisa diinputkan, ya. Meskipun bukan alumni, tapi bisa diinputkan asalkan punya nomor identitas atau nomor induk pegawai. Nah, untuk ini Bapak Ibu tadi melengkapi apa yang disampaikan Prof. Eva. Untuk apakah anggota boleh dari luar fakultas? Nah, di sistem tidak bisa Bapak Ibu. Jadi mungkin ya karena skemanya itu fakultas, sehingga sistem yang dikembangkan dari SIPP itu berupaya untuk memaksimalkan ya, potensi dan memaksimalkan keanggotaan, keikutsertaan Bapak Ibu di fakultas. Kalau di fakultas kita ya di FISIP ya, di FISIP untuk mengikuti penelitian dan pengabdian ini. Jadi untuk sementara anggota itu hanya diperkenankan dari FISIP. Kemudian penelitian bersifat monotahun Bapak Ibu. Monotahun itu artinya ya 1 tahun berjalan, kemudian tahun berikutnya ganti tema gitu. Walaupun masih bisa tetap saling berkaitan. Nah, kemudian substansi penelitian merupakan bagian dari rencana strategis UNES. Nah, ini mungkin boleh saya tambahkan sedikit. Merupakan bagian dari rencana strategis FISIP UNES, Bapak Ibu. Nah, dokumennya mungkin nanti akan kami share di grup FIS Peduli. Yang pada intinya adalah bagaimana penelitian yang kita usulkan itu sejalan dengan visi misi tujuan dari lembaga kita. Nah, terkait luaran Bapak Ibu, ini saya sarikan di sistem lagi. Kalau Bapak Ibu membaca panduan itu sedikit detail gitu ya. Nah, kalau ini nanti Bapak Ibu akan diminta memilih salah satu dari luaran ini. Publikasi artikel di jurnal internasional, bereputasi. Artinya kalau bereputasi itu ya terindeks WOS, Scopus, Copernicus, itu kalau di sistem itu sementara baru 3 itu. Kemudian publikasi di jurnal internasional biasa, ya kemudian publikasi jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 sampai dengan 6. Ya, nanti monggo Bapak Ibu bisa memilih salah satu untuk yang luaran wajib ini. Nah, yang bawah itu harus diisi. Hak cipta ini memang harus diisi karena memang sudah mode default. Ya, kemarin saya coba bertanya apakah dari fakultas diberi akses dari LPPM untuk menentukan luarannya sendiri, ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Jadi memang ini yang sudah ditentukan tentu sudah dengan perhitungan ya. Perhitungan yang matang dari pihak LPPM. Ini untuk penelitian dosen, kemudian penelitian kerjasama antar lembaga. Nah, ini ketuanya minimal lektor, kemudian kurang lebih sama ya secara keanggotaan dan persyaratan umum, mungkin yang membedakan di bagian luaran. Nah, ini penelitian mandiri, kita memfasilitasi juga. Nah, penelitian mandiri ini Bapak Ibu tidak didanai ya. Jadi sesuai di panduan tidak didanai, tapi kami membantu mendokumentasikan di dalam sistem Bapak Ibu. Ya, terkait dengan administrasi yang diperlukan di dalam melaksanakan sebuah penelitian. Kami bantu untuk mereview, membantu untuk mendata dan memasukkan secara langsung ke dalam sistem, mengintegrasikan. Tapi memang tidak didanai karena memang sifatnya support. Nah, ini kemudian pengabdian kepada masyarakat yang dibuka itu syaratnya dosen PNS tetap maupun kontrak sebagai ketua. Nah, ini sekali lagi untuk P3K, mungkin di sistem belum tercantum, mungkin Ibu WD3 nanti bisa memberikan informasi ya, terkait dengan hal itu.
Kemudian ketua tim pengabdi, mohon maaf, memiliki rekam jejak publikasi ilmiah yang relevan. Beranggotakan maksimal 10 orang, monotahun, dan sekali lagi bisa dikaitkan dengan Renstra UNES. Nah, cara mengaitkannya mungkin bisa di bagian ya latar belakang, diberi penjelasan terkait dengan keterkaitan antara tema penelitian kita dan Renstra UNES. Ya, visi UNES boleh, misi UNES boleh, tujuan juga boleh. Yang penting ada kaitannya di situ. Kemudian luaran wajibnya ini untuk pengabdian itu memilih salah satu di antara publikasi di proceeding seminar nasional atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta, jurnal pengabdian, ya. Kemudian publikasi di jurnal nasional non Sinta. Nah, luaran wajib yang tidak bisa dipilih dan memang sudah ada di sistem secara langsung, itu ada hak cipta, Bapak Ibu, kemudian video highlight kegiatan, ya semacam dokumentasi sederhana begitu. Kemudian ada berita pada media massa cetak maupun elektronik di lingkup nasional maupun lokal. Nah, terkait dengan keanggotaan masing-masing dosen, setiap dosen itu hanya bisa mengajukan 1 kali sebagai ketua dan 1 kali sebagai anggota, atau 2 kali sebagai anggota. Kalau 2 kali sebagai ketua tidak bisa, Bapak Ibu, di salah satu skema. Kalau penelitian, berarti kalau penelitian pengabdian, Bapak Ibu bisa mengajukan sebagai ketua peneliti sekali, anggota peneliti sekali, ketua pengabdi sekali, anggota pengabdi sekali. Nah, ini memperbesar peluang kolaborasi kita, Bapak Ibu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ketua Gugus, ya, bahwa nanti kita berupaya memaksimalkan keanggotaan dan keikutsertaan dosen-dosen ya di lingkungan fakultas kita sendiri. Nah, ini terkait dengan tim gugus penelitian pengabdian, ya tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu WD3. Nah, nanti ada WD3, Prof. Eva, saya dan Pak Basuki. Nah, mungkin itu terkait dengan informasi seputar teknis dan sistem persyaratan timeline ya dari skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibuka oleh FISIP tahun 2024. Nah, terkait dengan template ataupun format proposal, kita sepenuhnya mengacu pada panduan yang di launching oleh LPPM, Bapak Ibu. Jadi formatnya disamakan, diseragamkan, baik penelitian maupun pengabdian. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengakses, ya, nanti ini akan kami share untuk Bapak Ibu bisa langsung mengklik link yang sudah kami sediakan di sini, sehingga nanti tidak perlu mencari-cari di Google. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bertanya jawab. Ya, mungkin ada beberapa hal yang belum jelas, bisa ditanyakan secara langsung. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang mau bertanya, lewat chat boleh, langsung juga boleh. Mas Ganda, saya. Monggo Pak Apik, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya prihatin itu dengan kok yang pegawai status P3K itu kok masih ngambang gitu ya. Padahal P3K itu ya kontrak sebetulnya. Jadi ASN ya, ada ASN PNS, ada ASN P3K. Itu malah kalau menurut saya itu P3K itu statusnya itu malah lebih ya, levelnya itu lebih lanjut lah ya, bukan saya mengatakan lebih tinggi, lebih lanjut dibanding dengan yang kontrak kita itu ya. Sehingga yang dimaksud dengan tidak boleh itu apakah sebagai ketua, apakah sama sekali nggak boleh, ketua yang nggak boleh, anggota nggak boleh. Ini perlu diperjuangkan lah ya, perlu diperjuangkan untuk kita. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja nggih. Bapak, ini terkait dengan keanggotaan P3K yang tadi kami informasikan, memang di sistem belum tersedia, tapi menjadi usulan yang sangat menarik dan penting saya kira. Ibu WD3 juga bisa langsung mendengar nih Bu, terkait dengan P3K belum ada di sistem SIPP Bu, terkait
apakah boleh jadi ketua atau anggota gitu. Nggih. Terima kasih Pak Ganda. Pak Api, kami komunikasi dulu dengan Iya. AP2MG biar kalau kemarin saya tanya untuk akses sistem teman-teman di P3K itu memang ada beberapa hal yang mereka nggak bisa atau belum bisa masuk. Ini kami tanyakan secara administratif di sistem LP2MG karena penyedia sistem di sana, Pak. Matur sembah nuwun dawuhipun Pak Api. Iya. Matur nuwun ya, mohon diperjuangkan. Nggih, Iya. nggih, Kalau Bapak. yang nggak bisa sister itu katanya kan kalau belum NIDN. NIDN. Oke. Nah itu juga lucu itu. Yang aduh, yang sudah lama malah belum NIDN, yang baru sudah itu. Oke, monggo lah. Ya, Bu Oke, WD3 dan berikutnya Bu Juan. saya Ya. mau bertanya ini. Nggih, monggo Pak Nur. Salah satunya tadi ada skim penelitian mandiri ya. Terus kemudian ada batasan untuk penelitian, misalkan satu ketua bisa menjadi satu ketua, satu anggota atau dua. Nah, misalkan tambah mandiri, itu apakah juga dihitung itu? Misalkan melakukan penelitian mandiri, itu apa dihitung gitu? Mengingat ya namanya penelitian mandiri gitu. Sehingga misalkan ada yang satu ketua, kemudian anggota, satu lagi ketua penelitian tapi mandiri gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur. Mungkin ini ranah kebijakan ya. Bu WD3 mungkin bisa menanggapi. Ya, baik. Terima kasih Pak Nur. Kita memang berharap teman-teman yang nanti tidak bisa terbackup ini bisa melakukan penelitian mandiri dan ini Pak Nur ini menginisiasi untuk pertanyaannya. Matur nuwun Pak Nur. Jadi kalau penelitian mandiri sepertinya di sistem ini tidak terbatasi Pak Ganda. Jadi sepertinya kalau saya cek kemarin di sistem Pak Nur ini tidak terbatasi. Jadi bisa melakukan itu tanpa terpacu oleh sistem penerimaan lain yang dengan pendanaan Pak Nur. Tapi coba nanti kita cek dan kita pastikan Pak Nur kembali, kita pastikan kembali untuk simulasi ya Pak Nur karena kemarin memang tim gugus ini bisa menuliskan tadi yang dijelaskan secara teknis oleh Prof. Eva dan Mas Ganda ini didahului dengan simulasi. Karena kalau tidak dengan simulasi di sistem dulu Pak Nur, kami takut sudah dimaturkan tapi ternyata sistem masih atau tidak bisa begitu. Matur nuwun Pak Nur. Sejauh ini simulasi Ya. yang dilakukan sakit Bapak. Ya, tambahannya untuk anggota berarti juga bebas ya, tidak harus dari UNES ya. Untuk anggota penelitian mandiri, ada yang bisa dari luar UNES bisa ya. Oke, terima kasih. Sakit Bapak. Matur sembah nuwun Pak Nur. Ya, terima kasih Bu WD3 dan Pak Nur atas pertanyaannya. Ini mungkin Bu Uvi, monggo Bu, sudah raise hand. Ya, terima kasih Mas Ganda. Ini saya mau minta izin. Tidak saya buka ya, karena sinyalnya ini di daerah Pudak Payung itu nggak stabil. Saya tutup aja. Pertanyaan saya begini, saya tuh pernah ini juga masih meneruskan dari apa yang disampaikan Pak Nur tadi. Saya tuh ikut pernah meneliti mandiri. Apakah masih tetap yang namanya mandiri itu juga tidak ada pembiayaan ya, artinya tidak dibiayai. Ya karena saat itu memang mandiri itu dalam artian supaya semester ini atau semester itu atau tahun itu saya itu punya penelitian gitu loh. Sehingga kemudian saya ngambil skim mandiri tetapi tidak dibiayai oleh lembaga saat itu. Sehingga namanya jam mandiri. Apakah ini juga demikian? Dan yang kedua, seperti yang tadi disampaikan ya kan dosen ya penelitian dosen itu dengan biaya 50 juta. Nah, ini Bu WD3 mungkin bisa membantu bagaimana kiat, artinya saya selama ini cukup penasaran juga untuk bisa memaksimalkan dengan tawaran itu gitu loh. Artinya apakah memungkinkan dengan tawaran yang 50 juta yang di skema kemarin saya lihat itu dari detail di tawaran fakultas itu bisa dicapai ya atau disetujui oleh
reviewer gitu loh. Artinya angka maksimal itu kok saya tuh sampai selama ini tuh belum pernah mendapatkan angka itu gitu loh. Bahkan seringkali yang namanya penelitian fakultas itu nyun sewu ini mungkin agak gimana ya? Saya mendengar adanya satu ini ya apa istilah pisto. Saya sampai pisto itu satu opo tuh pisto itu ternyata singkatan dari tipis-tipis roto. Waduh, ya sudah. Artinya begini, logika saya itu saat itu tidak bisa menerima pistonya itu karena kadangkala kita meneliti itu ada satu karakteristik ya karakteristik dari penelitian kita di mana kita tidak akan bisa disamakan dengan penelitian yang lain, misalnya dalam artian yang memang penelitian berlapangan, ya gitu, atau kemudian memerlukan satu alat-alat yang memang perlu dan sebagainya, sehingga apakah ini masih seperti itu gitu, sehingga apa yang saya alami dengan memiliki ekspektasi dapat 50 juta tapi ternyata paling enggak ya pistol tadi mesti separuh. Separuh itu artinya saya meneliti itu nyun sewu. Terus terang ini sebagai satu reflektif saya dalam portofolio saya yang saya maknai. Ini penelitian saya itu artinya kemudian ya penelitian yang asal penelitian nyun sewu asal dalam tanda kutip ya artinya saya memenuhi apa yang dituntut oleh lembaga dalam hal ini fakultas, template-nya kemudian persyaratan-persyaratannya memenuhi tapi ya itu tadi dengan usulan proposal yang kemudian jatuhnya ternyata separuh itu akhirnya saya sendiri berpikir ulang ini gimana ya caranya supaya saya bisa mengeluarkan satu output produk penelitian yang tidak ecek-ecek dengan dana yang memang segini. Artinya ya itu tadi ya ini mungkin bisa menjadi satu pemikiran. Saya mohon pencerahan dari Bu WD3 selaku decision maker ya, pengambil kebijakan untuk itu. Terima kasih Mas Ganda. Ya, terima kasih Bu Uvi pertanyaannya. Monggo Bu WD3. Oke, terima kasih Bu Uvi. Bapak dan Ibu, memang harapan kita itu riset dengan ideal seperti yang Bu Uvi ngendikan, sama Bu, harapan kami juga demikian. Gimana cara bisa meraih dana itu? Bapak Ibu kami matur, memang dana penelitian di fakultas itu tidak lebih besar daripada dana yang disediakan dengan funding dari universitas. Sehingga Bu Uvi dan Bapak Ibu kebijakan tahun 2023, 2022, 2021, dan seterusnya ke belakang mungkin oleh para pengelola sebelumnya seperti yang tadi Bu Uvi ngendikan pesto dan seterusnya, karena memang pada saat itu mungkin bidang penelitian dan pengabdian ada hal-hal yang menjadi alasan kenapa harus dibagi rata tadi atau pesto. Tetapi Ibu, jadi memang dananya masih tidak bertambah di fakultas. Tapi yang kita harapkan adalah sudah bukan pesto lagi Bu Uvi, tetapi sudah berbasis pada luaran penelitian dan pengabdian yang diajukan oleh para penyusun proposal atau para calon peneliti. Oleh karenanya, saya juga sekaligus matur kalau dana itu tidak diperoleh di 2024 ini sebesar apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu, maka kami berharap nanti Bapak Ibu bisa perso bahwa pendanaan penelitian di fakultas memang tidak sebesar yang dapat kita ajukan di universitas ataupun di dana DRTPM. Misalnya saja pada skema kerjasama Bapak Ibu, jadi di fakultas nanti ada skema penelitian kerjasama lembaga, ini tidak bisa dilakukan dengan
mitra dalam negeri Bapak Ibu, karena memang tuntutan universitas ini internasionalisasi. Dananya bagaimana? Dananya juga tidak sebesar yang mungkin Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu mengusulkan pada level universitas. Jadi nanti pendanaan untuk skema-skema itu dengan resources yang ada di fakultas kita coba untuk sudah tidak pesto lagi ya Bu Uvi, karena ini juga kita lihat dari luarannya ada hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan dan keuntungan. Salah satunya bahwa penelitian sebelumnya mungkin kita tidak basis pada atau belum berbasis pada kita meneliti harus ada capaian luaran seperti yang Bu Uvi ngendikan. Tapi 2024 ini kita coba untuk kita mendekat kepada peneliti dan pengabdi dengan skema yang ada dan luaran wajib yang harus dicapai, kemudian pendanaannya juga kita coba untuk diatur. Konsekuensinya atau kelemahannya adalah dengan dana yang mungkin agak lebih besar, itu proposal yang diterima juga tidak banyak, Bapak dan Ibu. Nah, ini kelemahan dan kelebihannya itu demikian. Kalau pesto mungkin seperti yang Bu Uvi ngendikan, dana akan tersebar di banyak proposal, tetapi kemudian ada pertanyaan dari peneliti, dananya segini kok luarannya minta yang aneh-aneh. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, ada juga kelemahannya ketika dana itu diberikan sesuai dengan harapan dari kita bersama supaya luaran itu bisa tercapai, maka proposal yang kita terima juga jumlahnya di fakultas itu tidak terlalu banyak. Oleh karenanya Bapak Ibu saya mohon, saya berharap kita bersama nanti mencoba pelan-pelan 2024 dengan kebijakan yang demikian, nanti kita evaluasi bersama, kita saling memberi masukan bersama, kemudian 2025 kembali lagi nanti kita perbaiki jika ada kekurangan. Bu Uvi, kami berharap nanti publikasi, kemudian mungkin pendampingan manuskrip jurnal, kemudian penerimaan artikel jurnal, terutama untuk Bapak Ibu yang di dalam bidang 3 berharap, Pak Dekan kemarin sudah ngendikan, kita akan dampingi bersama, kita akan belajar bersama, Bu Uvi, nanti supaya capaian-capaian itu dapat kita wujudkan ya, Bu Uvi ya. Terima kasih masukannya, lebih pada masukan menurut saya. Matur sembah nuwun. Demikian Mas Ganda. Terima kasih Bu WD3. Terima kasih Bu WD3. Ingatan ya Bu Uvi, tanggapan langsung dari Iya Mas Ganda, terima kasih. Nah, mungkin satu kali lagi ya, satu penanya lagi karena kita hanya sampai jam 1, Bapak Ibu. Monggo Bu Triwati. Terima kasih Mas Ganda, Bapak Ibu yang terhormat. Mohon izin, ya di semua yang di sini mohon izin untuk menyampaikan sedikit usul saja sih ya, sepertinya ini buat Bu WD3 sebagai decision maker seperti disampaikan oleh Bu Uvi. Nah, terkait itu kan tadi penelitian. Kalau terkait dengan pengabdian, apakah masih sama anggarannya dengan tahun sebelumnya? Ya, misalnya ya barangkali kalau usul bolehlah ditingkatkan ya barangkali 50% gitu ya dari yang sebelumnya. Karena kalau melihat ini kok sepertinya ya bukan tidak mensyukuri ya, tapi rada-rada jauh gitu ya. Padahal kita misalnya dari luaran saja output yang ada di sistem itu harus ada, misalnya nih contoh pengabdian ada 3. 3 ini kalau kita benar-benar mau maksimal, tidak ecek-ecek seperti yang sudah disampaikan oleh Bobi, tidak asal jadi, kita benar-benar maksimal dan totalitas, itu saya pikir juga sepertinya kurang ya. Kami memang sudah berusaha untuk memahami, mencoba untuk menerima misalnya ya kalau memang dana yang dari universitas itu, tapi paling tidak ada lah gitu ya. Itu kan semakin memberikan semangat, motivasi kita untuk ya walaupun ini pengabdian, tapi kan tetap kita harus menampilkan yang benar-benar sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Jadi ya itu tadi, kita pasti tidak mau dong menghasilkan yang asal jadi saja. Tapi karena dengan penuh rasa tanggung jawab, kita juga mau menghasilkan yang berkualitas. Ya walaupun ini hanya pengabdian. Ya ini usul saja sih sebetulnya Bu
WD3 ya. Ya mohon maaf kalau hal-hal yang kurang berkenan saya ucapkan di sini. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Ganda. Oke, Ya, terima terima kasih kasih. Bu Triwati. Bu WD3 mau nanggapi langsung? Ya, terima kasih Bu Triwati. Sepertinya ada penambahan tapi nggak banyak ini Bu Triwati. Nanti kita kaji ulang ya sesuai dengan masukan dari Bu Triwati ya. Jadi dana itu tetap jika ada usulan-usulan demikian maka nanti proposalnya yang berkurang karena pendanaannya kemudian dibagi dalam proposal yang memiliki kualitas baik dan pendanaannya lebih begitu. Jadi ada plus minusnya nggih, Putri. Terima kasih masukannya. Satu lagi itu sepertinya Nggih, Prof. Cahyo, ini Prof. Mas Cahyo Yoga. nih Ya, sudah. ini Kami jelas Bu ya. WD3. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Prof. Ini masih nge-freeze, Prof. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, mungkin ini kesempatan yang baik ya. Jadi untuk fakultas itu berterus terang saja kayak gitu ya. Jadi dari dulu sebenarnya ada hal-hal yang harus dijelaskan ya. Misalnya ya, tadi ada pertanyaan sampai 50 kayak gitu ya. Angka 50 itu dulu sejarahnya itu begini ya. Jadi ketika fakultas itu belum digabung sistemnya dengan universitas, itu fakultas ilmu sosial nggak pernah ada angka 50 itu. Nah, menjadi angka 50 itu karena universitas untuk menjadi sistem tunggal itu kan dia harus melihat fakultas-fakultas yang lain juga ya, sehingga angka itu menjadi antara. Jadi antara misalnya dari 7 sampai 50 Pak gitu ya. Itu angka antara. Kita itu nggak mungkin mencapai itu ya sampai mungkin insya Allah sampai kapanpun nggak gitu ya. Kalau melihat dana di fakultas ya. Jadi itu nggak mungkin. Nah ini maksudnya perlu disampaikan agar calon-calon peneliti itu juga jangan berpikir bisa mencapai 50. Itu nggak mungkin gitu ya. Jadi nggak mungkin mau pakai cara apapun nggak mungkin. Kecuali yaitu satu-satunya tadi. Ini dijadikan sebagai memang penelitian kompetitif murni kayak gitu ya. Dan ini nggak boleh ya, penelitian di fakultas itu nggak boleh untuk kompetitif murni. Karena tujuan penelitian di fakultas itu adalah supporting agar semua dosen itu harus meneliti dan semua dosen harus mengabdi karena kalau enggak BKD-nya kosong. Ini yang seperti ini harus disampaikan ya sehingga rentang angka itu adalah rentang untuk plafon seluruh UNES dan kita masuk dalam sistem satu. Jadi nggak mungkin Fakultas Ilmu Sosial misalnya membuat rentang 7 sampai 25 FBS kemudian 15 sampai 45 terus MIPA yang banyak uangnya misalnya kayak gitu 30 sampai 50 kayak gitu. Jadi angka itu ketemu itu seperti itu. Jadi ini harus diterangkan khususnya untuk fakultas agar para peneliti yang mau membuat proposal itu ya silahkan dihitung-hitung saja dan itu juga nggak usah ngajukan atau membuat reng-rengan sampai 50 gitu ya. Itu nanti jadi kecewa. Kecewanya jadi akhirnya saya membuat proposal. Itu tadi misalnya Mas Budi. Ini bukan ini untuk semua. Ini penjelasan untuk semua. Jadi pertanyaan Dewi itu menjadi saya ingin. Nah, dulu kan ketua gugusnya saya ya. Pertama kali ada di fakultas ada gugus tentang penelitian dan pengabdian itu saya. Dan Iya. waktu itu sistemnya belum digabung ya. Karena belum digabung lebih fleksibel. Nah, sekarang nggak fleksibel. Iya. Yang kedua dengan sistem gabung itu juga luarannya lah gitu. Lah ini kan kita itu dana kecil tapi luarannya ikutan dengan luarannya besar kayak gitu ya. Itu masalahnya. Yang harus fakultas ini pimpinan harus menjelaskan ini. Jadi juga kalau dulu saya pernah usul, Mbak ada satu tambahan sedikit untuk fakultas ilmu sosial misalnya kayak gitu luarannya ya dana segitu masuk luarannya internasional bereputasi. Nah kan dari awal saja sudah nggak mungkin ya gitu ya. Nah jadi
ini perlu dijelaskan ya. Jadi tetap saja pesta itu tetap akan terjadi karena ini sifatnya supporting. Jangan sampai ya nanti kalau sampai ada dosen FIS yang gara-gara BKD-nya kosong karena nggak neliti, itu yang salah fakultas. Jangan lupa nih pimpinan fakultas ya, saya ingatkan ya. Jadi yang salah pimpinan. Kenapa pimpinan fakultas sampai gitu ya tidak mensupport? Nah, namanya support ya. Jadi dana support yang itu ya itu. Nah maka penelitiannya ya jangan turunkan kualitasnya, tapi turunkan misalnya masalah metodenya kayak gitu ya. Diturunkan masalah analisisnya, yang kemudian turunkan juga masalah scope-nya atau masalah sampel atau kan yang kayak gitu-gitulah. Kalau apa basis metodologis ilmiahnya ya tetap harus dipertahankan ya. Jadi meskipun dananya hanya 1 juta ya jangan sampai ini saya kan dananya hanya 1 juta ya penelitian saya ya sekarepnya saya kayak gitu ya janganlah kayak gitu ya. Jadi itu sampai nanti ya yang terjadi yang seperti itu ya. Kemudian apa saya ketika rapat di fakultas saya juga ngomong ini ngomong kayak gini beneran nggak gitu ya. Kalau beneran coba tetapkan sejak sekarang. Kemarin itu tahun kemarin misalnya penelitian itu untuk fakultas itu total jenderal misalnya sekian ratus gitu ya. Misalnya katakanlah 300 atau 400. Bisa nggak sekarang berani menetapkan jadi 600? Ya pasti nggak berani karena itu akan mengurangi selat yang lain kayak gitu ya. Karena akumulasi dari uang di fakultas itu nggak akan pernah berubah banyak karena itu kan dasarnya mahasiswa gitu ya. Jadi dasarnya mahasiswa. Nah, salah satu cara ya mahasiswanya diperbanyak sebanyak-banyaknya kayak gitu ya. Tapi nanti ribut di soal fasilitas. Di soal kayak gini. Jadi ini memang harus dibuka di dalam forum ini agar jangan para peneliti itu ketika membuat proposal ya. Nah, umumnya kan umumnya gini ya. Proposal itu adalah dibuat untuk scam yang di universitas. Nah, ketika di universitas nggak diterima, itu nggak dirubah, nggak apa, dimasukkan ke seratnya fakultas ya itu ya. Ini terjadi setiap tahun, nah, gitu ya. Jadi setiap tahun. Nah, jadi kayak begitu terus. Nah, padahal harusnya kan ya karena di dana fakultas itu lebih kecil gitu ya peneliti harus mererate kembali kayak gitu ya. Jangan proposal yang sana dirubah saja hanya di bagian depannya kemudian itu. Itu seperti karena ada rentang tadi kayak gitu ya, ada rentang. Ya memang nggak salah tapi itu kan jadi harapan. Nah, agar yang seperti itu ya. Oke, jadi nih teman-teman semua dan maka yang ini nampaknya ada gaya baru ini. Jadi anggotanya boleh sampai 10 Kak gitu ya. Itu sama sebenarnya ya sama saja gitu ya. Kalau dilihat dari quality risetnya itu lebih baik anggotanya nggak sampai 10 tapi dananya memang ya pistoraki ya gitu ya. Daripada dananya bertambah karena anggotanya jadi bertambah 10. Nanti ketua penelitinya pusing itu ya. Jadi malah pusing yang ngopennya anggota 10 itu gimana kayak gitu ya. Sebetulnya sama kok itu Prof, karena mahasiswa kemudian pihak-pihak. Nah iya, oleh karena itu justru yang harus dikawal betul itu dari ini gugus ini. Kebetulan ini gugusnya kan UF apa enggak? Ini sudah tahu ya semua hal karena mengikuti terus ini juga ini ada ganda gitu. Yang harus dikawal itu ketika masukkan proposal itu segera direkap dan ada dosen enggak yang belum masuk jadi anggota. Nah, untuk nyatir bareng Pak Di. Itu yang penting ya, Dek Nuk ya. Jadi fakultas harus proaktif ketika akan memutuskan. Nanti kalau sudah putus kan nambah anggota nggak boleh, sistemnya nggak boleh. Nah kan berat ya. Nah itu dicek, oh ternyata masih ada dosen yang pengabdian nggak masuk,
penelitian juga masuk jadi anggota sini enggak, dan seterusnya. Nah itu nanti ketika hitung-hitungan terakhir BKD-nya bolong gitu ya. Nah itu nanti fakultas yang pusing lagi kayak gitu ya. Nah hal kayak gini, makanya kalau saya sih ya karena dananya hanya peningkatannya itu kecil kan, jadi peningkatan untuk total biaya atau dana yang dimaksud itu ya berarti di penelitian juga naiknya nggak banyak, karena nggak banyak ya berarti seperti itu. Yang ingatkan aja, hati-hati dengan kata-kata ya kalau ingin tambah nanti berarti proposalnya itu berkurang. Ini bisa jadi bumerang ya nanti ketika proposalnya berkurang, masing-masing proposal dapat dana lebih dari yang kemarin, tapi ada dosen di FIS itu tidak meneliti atau tidak mengerti. Maka dulu waktu saya jadi lokus itu kan jaminannya hanya satu. Saya berjanji, saya menjamin bahwa semua dosen di UNES itu meneliti. Semua dosen di FIS itu mengabdi, gitu. Itu jaminannya. Jadi bukan dananya akan naik, itu enggak ya. Itu yang harus. Oke, gitu aja dari saya dan Oke, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mungkin sedikit ya Bu WD 3. Jadi saya sepakat dengan disampaikan oleh Prof. Cahyo. Ya, jadi kalau bisa itu tadi usulannya juga jangan terlalu memberatkan luaran gitu ya. Ya, contoh tadi dana 10 juta tapi luarannya adalah Sama artikel dengan yang 50. fokus ataupun perebutan hasil ini kan berat gitu ya. Jadi akhirnya kan lebih besar apa ya dana daripada lebih besar pengeluaran daripada dana yang diperoleh. Ya, jadi mungkin itu dikurangi. Ya mungkin ya bolehlah prosedur internasional. Tapi kalau menuntut untuk luaran yang bereputasi, apalagi yang Scopus itu bagi saya sangat berat gitu ya. Dengan dana 10 juta. Jadi saya sepakat yang disampaikan oleh Prof. Cahyo. Terima kasih Pak Prof. Cahyo sudah mewakili terutama saya pribadi gitu ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Bu WD3 mau menanggapi dulu ya. Baik, terima kasih Prof. Cahyo, Bu Triwati, Bapak Ibu. Jadi memang yang menjadi gambaran untuk Bapak Ibu, karena Prof. Cahyo tadi ngendikan, dananya seberapa? Di fakultas itu dibuka skema untuk penelitian dosen. Penelitian dosen itu dana 7-20 juta, Bapak Ibu ya. Maka tadi saya sampaikan bahwa pendanaan nanti berdasarkan pada janji luaran yang disusun oleh peneliti. Menanggapi juga dari yang disampaikan Prof. Cahyo, kenapa anggotanya diperluas? Salah satunya adalah untuk menjawab kegalauan kita bersama, Prof. Kalau tidak ada penelitian atau proposal yang ngangkut nama kita salah satu atau ada dosen yang tidak terangkut. Biasanya kemudian peneliti begini nggak mau ngangkut Bu Puji karena anggota saya sudah full kok begitu. Nah ini juga kita memang banyak persoalan dan penataan, tapi everything semuanya Bapak Ibu ini menjadi masukan bagi kami bidang 3. Khususnya bagi teman-teman di gugus. Kemudian penelitian kerjasama bagaimana? Mohon maaf Bapak Ibu, penelitian kerjasama antar lembaga ini nanti dengan pihak mitra luar negeri. Kemudian pendanaannya seberapa? Pendanaannya ini antara 20 sampai 40 juta karena nanti akan dibuka skema-skema yang memungkinkan Bapak Ibu Profesor untuk melaksanakan visiting profesor Bapak Ibu. Kemudian juga untuk Bapak Ibu kita semua di FISIP supaya peluang untuk internasionalisasi bisa dilaksanakan melalui joint riset, joint publikasi, dan seterusnya. Jadi pendanaannya antara 20 sampai 40 juta.
Ada satu skema memang nanti yang dititipi untuk program Ejang Profesor. Ejang Profesor ini saya katakan dititipi karena programnya universitas, Bapak Ibu, yang mau nggak mau fakultas harus ngangkut dan ini nanti harus kita fasilitasi melalui pendanaan penelitian. Banyak hal Bapak Ibu yang mungkin sampai kapanpun kami akan mendengar masukan-masukan dari Bapak Ibu, termasuk Putriwati, untuk biaya pengabdian. Memang kita belum bisa maksimal, tetapi kemarin arahan dari Pak Dekan, kita ambil standar minimal yang ditetapkan misalnya di Lamdik itu minimal per dosen atau per pendanaan pengabdian ini bisa dilaksanakan rentang 5 juta sampai 7 ya Pak Ganda ya sepertinya. Jadi bukan kira-kira per dosen, per proposal. per proposal Bapak Ibu ya, per pengaju maksud saya. Terima kasih Prof. Cahyo. Jadi 5 sampai 7 juta nanti kita coba untuk dialokasikan. Semua hal nanti kita pertimbangkan Bapak Ibu, semua hal menjadi arahan bagi kami bidang 3 untuk melaksanakan. Semua hal pasti akan didengar oleh Prof. Eva, oleh Mas Ganda, dan oleh kami semua dalam melaksanakan tugas ini. Dan saya berharap semua hal juga bisa tersampaikan. Kita semuanya nanti mohon Bapak Ibu kita kawal bersama, kita laksanakan bersama semuanya untuk FISIP ya, termasuk tadi kebutuhan-kebutuhan BKD dan seterusnya. Semoga dengan kegiatan kita siang hari ini, masukan dari Prof. Cahyo dan Bapak Oh Ibu. ya, satu lagi lupa ya, tentang yang mandiri tadi. Tolong dicek di sistemnya, karena sistemnya itu kan general ya. Meskipun itu biaya sendiri, kalau dia sudah jadi anggota 2 kali, belum tentu bisa ya. Itu sistemnya tolong dicek, dan kalau bisa fakultas khusus untuk FIS itu minta satu titik lagi bahwa yang mandiri itu tidak dihitung ya. Karena sistem itu otomatis menghitung gitu ya. Nah, biar yang mandiri itu jadi sudah jadi anggota 2 kali tapi dia punya proposal yang bagus yang ingin diteliti sendiri dengan biaya sendiri kan boleh ya. Boleh, ya, Prof. Nah, itu sistemnya tolong harus dilepas gitu ya, Prof. betul-betul Ini dari itu. tadi komunikasi dengan Prof. Suci, tapi belum bisa terkonek dengan sistem karena beliau masih ada di luar. Artinya dia juga yang bersangkutan tidak tertutup untuk jadi anggota gitu kan. Bisa 2 kali itu loh, syarat 2 kali itu. Gitu. Bro. Harusnya terlepas dari sistem pendanaan, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Prof. Masukannya Bapak Ibu. Mas Ganda, saya pikir komunikasi kita dengan Bapak Ibu demikian. Nanti kita lanjutkan bisa melalui WA Group. Matur sembah nuwun. Mohon berkenan kepada Bapak Ibu yang memenuhi syarat sebagai evaluator untuk mendaftarkan diri sebagai evaluator. Niatnya untuk kemajuan bersama sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kembali lagi berkenan untuk bersama-sama. Matur sembah nuwun Mas Ganda. Bapak Ibu matur nuwun medalipun kita lanjutkan untuk kuliah jam 1 dari kami bidang 3. Berterima kasih pada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu WD3. Bapak Ibu, mungkin demikian ya terkait dengan sosialisasi kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2024. Sekali lagi terima kasih atas kerawahannya dan mohon maaf apabila kami dari gugus dan bidang 3 ada salah-salah kata atau ada kosakata yang kurang berkenan. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi dengan media yang lain. Oke, terima kasih. Akhir kata, jangan lupa Mas Ganda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nanti akan di-share melalui YouTube channelnya FISIP, Bapak Ibu dan media yang lainnya mangke, termasuk FISIP Peduli. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Ganda. Oke, Prof. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Ganda di foto dulu biar dibuka kameranya. Iya dong. Putriwati, yuk. Ternyata di mobil. Oke, kita foto dulu Bapak Ibu. Lagi traveling. Masih. Dah. Oke, 1, 2. Oke, sampun Bapak Ibu. Oke.
Monggo Bu Puji. Matur nuwun, nuwun. Bapak Ibu. Pak Nggih, ngajar. Aku wis Oke, guyu Mas terus iki Ganda. wis foto urung nggih. Nggih. Sudah. Mohon maaf, mohon. Ya Ya. wis. Saya Prof Cahyo saya saestu. Barang. Prof Cahyo Nggih. saya saestu. Pak Arso. Ya kowe rene ring ruanganku tak sangoni. Pak Siap. Harso kok ora takon, biasanya takon lho Pak Harso gitu. Iya, iya. Nah, ini Iya. Sakit mungkin gigi ya. baru nyambi Ah. menyelesaikan yang lain. Halo Ya, Pak ya. Harso. Oke, Nggih. terima kasih sukses Ya. semua ya. Ya, Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Mantap. Monggo-monggo saya permisi dulu nggih. Nggih. ya, permisi. Nggih.